Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyalahgunaan nafsa, yang akan dibawa oleh saya sendiri, Hanif Faidul Ahmadinejad, absen 13, dan teman-teman saya, Isaura Nur Setianingati, absen 14, Jessica Yonisa Kurniawati, absen 15, Kaleh Nur Subekti, absen 16, Kartika Ahmad Bagaskara, absen 17, dan Kailila Larasati, absen 18. Pengertian nafsa. Nafsa merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan pertama, contoh heroin, kokain, ganja, opium, tanaman koka, dan metamfetamina. Ada narkotika golongan kedua seperti egonina, morfin, metobrominda, dan morfina. Dan yang terakhir ada narkotika golongan 3 seperti etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propikam. Berdasarkan tujuan penggunaan dan tingkat risiko ketergantungan, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama bertujuan sebagai iptek untuk potensi kuat yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan kedua bertujuan sebagai iptek dan untuk terapi, berpotensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan ketiga bertujuan sebagai obat, terapi, dan iptek dengan potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan keempat bertujuan sebagai obat, terapi, dan iptek berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Zat adiktif. Bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya, lem, aceton, ether, premix, thinner, dan lain-lain. Terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% sampai 5%. Contohnya bir dan Greensen. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% sampai 20%. Contohnya anggur kolesom. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20% sampai 55%. Contohnya arak, whisky, dan vodka. Penyebab penyalahgunaan nafsa. Terdapat 2 faktor penyebab penyalahgunaan nafsa. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada saat remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi, maupun sosial yang pesat. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat. Mengapa orang mengkonsumsi nafsa? 1. Mudahnya nafsa didapat di mana-mana dengan harga terjangkau. 2. Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba. 3. Khasiat farmakologik nafsa yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat euforia atau fly, stone, high teller, dan lain-lain. Cara menghentikan pengobatan. 1. Abstinensia atau menghentikan sama sekali. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini. 2. Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps. Sasaran utamanya adalah pencegah relaps. Bila pasien pernah menggunakan 1 kali saja, maka disebut sleep. 3. Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi. Dalam kelompok ini, bukan merupakan sasaran utama, tetapi rumatan atau maintenance metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.